نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis pembacaan kitab Sifat Az-Zawjah As-Salihah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini, setelah kemarin kita menyelesaikan pembahasan tentang kaidah-kaidah apa saja yang hendaknya diketahui oleh setiap orang yang ingin melakukan usaha perbaikan, baik itu bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakatnya. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai masuk membahas perkara apa saja atau karakter apa saja yang hendaknya dimiliki oleh seorang istri yang salehah. Jadi kita akan mulai masuk membahas inti dari kitab ini. Maka di bagian yang pertama atau karakter yang pertama yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, yaitu karakter atau sifat istri yang salehah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. An-Nisa ayat ke-34. Silahkan bagi antum yang ingin menyimaknya, antum ambil mushaf, buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, "Wa awwalu ma abda'u bihi ma jaa'a fi suratin Nisa fi dzikri sifat az-zaujah as-salihah." Dan perkara yang pertama ya yang aku pilih sebagai permulaan ya, abda bihi, yang aku mulai dengannya adalah apa yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat istri yang salihah. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitat hafizatun lil ghaib bima hafizallah." Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, maka wanita-wanita yang salihat, ya, wanita-wanita yang salihah, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika ditinggal oleh suaminya, bima hafizallah, dengan apa yang dengan penjagaan yang diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala, maka wanita-wanita yang salehah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika ditinggal oleh suami mereka dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada dua sifat bagi wanita yang salehah. Pertama, mereka taat kepada Allah, kemudian mereka menjaga diri ya ketika ditinggal oleh suami-suami mereka. Qala laqad ata hadzal juz' minal ayat ala majami'il umur fi hadzal bab. Maka bagian dari ayat ini, ya, petikan dari ayat ini telah mengumpulkan banyak perkara dalam penyebutan sifat wanita saleh atau sifat seorang istri yang salehah. Jadi walaupun ayatnya pendek, namun sesungguhnya dia telah mengumpulkan ya banyak sifat atau banyak karakteristik dari wanita salihah. Wastau'aba bidalalatihi wa jam'ihi kulla sifatin fadilah wa na'tin karim lil mar'ati salihah.
Maka walaupun ayat ini pendek, dia sudah mencakup ya dengan pendalilannya ayat ini sudah mengumpulkan sifat-sifat kemuliaan, ya, karakter-karakter yang mulia bagi seorang wanita salihah. Jadi tadi sebagaimana yang kita katakan, walaupun ayatnya pendek, barakallahu fikum, namun ya di dalamnya terdapat pendalilan yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat wanita salihah. Ya, fadallana hadan nas al-karim al-mubarak ala anna zaujata as-salihah ya man jama'at baina sifatain. Maka ayat ini, ya, nas yang mulia dan berbarokah ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa seorang istri yang salihah adalah istri atau para wanita yang mengumpulkan dua sifat. As-sifatul ula tata'allaqu bi silatiha bi rabbiha. Adapun sifat yang pertama ini berkaitan dengan hubungannya dengan Rabb-nya. Hubungan sang wanita tersebut, hubungan si wanita tersebut dengan Rabb-nya Azza wa Jalla. Wasifatu tsaniyah tata'allaqu bi silatiha bi ba'liha ay zaujiha. Adapun yang kedua yang berhubungan dengan hubungan yang berkaitan dengan hubungannya dengan suaminya. Jadi wanita salihah itu, ya, di dalam ayat ini disebutkan dua karakter, ya, bahwa yang pertama karakter yang berhubungan dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah, ya. Kemudian bagian yang kedua yang berhubungan dengan tugas dia sebagai seorang istri. Ya. Amma silatuha bi rabbiha. Adapun hubungannya dengan Rabb-nya, fa fi qaulihi subhanahu qanitat. Adapun yang berhubungan atau yang berkaitan dengan hubungan dia dan Rabb-nya, ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala qanitatun. Ya, qanitatun. Fal qunut huwa al-mudawamatu ala taatillah. Maka ini maksud dengan al-qunut dalam ayat ini, kan dikatakan wanita saleh itu adalah wanita yang kunut, qanitat. Apa makna kunut di sini? Al-mudawamatu ala taatillah. Yaitu konsisten di atas ketaatan kepada Allah. Terus menerus dan istiqomah dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhafizatu ala ibadatillah. Dia adalah seorang wanita yang selalu menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter wanita solehah. Jadi bukan hanya dia berbakti kepada suami kemudian dikatakan sebagai wanita solehah. Yang paling pertama adalah bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna solehah sendiri kan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, man qama bihaqqillah ya wa haqqil makhluk. Yang namanya seorang orang yang saleh itu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Ya. Adapun seorang wanita salehah, maka yang pertama dia harus tunaikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mensifati wanita yang salehah dengan qanitat. Yaitu apa? Yang senantiasa ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal muhafizatu ala ibadatillah, yang dia selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iltizamu bi taatillah, demikian juga dia iltizam, ya, berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din, dan dia memberikan perhatian ya kepada ya perkara-perkara yang diwajibkan dalam agamanya. Jadi kewajiban-kewajiban agama ini dia tunaikan, tidak dia lalaikan. Wa adamu ihmaliha wa idaatiha, dan dia tidak melalaikan dan melupakan kewajiban-kewajibannya. Ini sifat utama dari seorang wanita yang salehah. Ini dia tidak melupakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu dzalika dakhilun tahta qaulihi subhanahu wa ta'ala qanitat. Maka itu semua masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala qanitat, bahwa wanita yang salehah itu adalah wanita yang qanitat. Artinya apa? Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, konsisten dia dengan kewajiban-kewajiban, tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya. Ya.
Ini sifat yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa seorang wanita solehah itu qanitat. Ia konsisten berpegang teguh dengan ya kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya. Qala wal janibul akhar fi qaulihi subhanahu wa ta'ala hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Yang kedua, dia menjaga dirinya ya ketika suaminya sedang pergi atau ketika ditinggal oleh suaminya dengan apa yang telah dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, ya, bima hafizallah, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna penggalan ayat ini? Qala hafizatun li haqqi zawjiha wa ba'liha fil ghaib. Ya, wa kadzalika fis syahadah. Yaitu wanita tersebut, sifat wanita salehah, dia menjaga hak suaminya, ya, baik ketika suaminya tidak ada di sisinya, demikian juga apalagi ketika suaminya berada di sisinya. Artinya sama saja, baik ketika suaminya itu berada di tengah-tengah dia, ya, berada di sampingnya, ada di sisinya, atau ketika suaminya pergi, ya, dia tidak berada di sisi suaminya, dia menjaga betul hak suaminya. Ya, tahfadhuhu fi malih, dia menjaga harta suaminya. Tahfadhuhu fi firasyih, demikian juga dia menjaga suaminya di ranjangnya. Wa tahfadhu fi huquqih, demikian juga dia menjaga hak-hak suaminya. Tahfadhu fi wajibatihi, ya, dia menjaga kewajiban-kewajibannya, tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Taib, inilah sifat wanita yang salehah. Selain dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dia juga menjaga ya hak suaminya. Hafizatun lil ghaib. Ya, dia menjaga dirinya, ya, melakukan penjagaan baik ketika suaminya itu ya berada di sisinya atau ketika suaminya itu tidak berada di sisinya. Tsumma inna hadzal ladzi waqa'a minha min hifdzin wa huwa bi taufiqillahi subhanahu wa ta'ala wa taysirih wa aunihi wa tasdidih. Kemudian satu hal yang perlu diingat, bahwa ya penjagaan ini tidaklah lepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat selanjutnya kata Allah, ya, bima hafizallah, dengan penjagaan dari Allah, dengan apa yang Allah jaga bagi dirinya. Nah, apa makna penggalan ayat setelahnya? Ini maknanya bahwa penjagaan tersebut tidaklah terwujudkan melainkan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah dan pertolongan darinya. Ya. Makanya kata Allah hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ay annal amra laisa ya bijadiratiha wala bihazkiha wala bifatanatiha wala biqiyasatiha. Ya, penjagaan tersebut bukan lahir dari kecerdasan sang wanita. Ya, bukan dari kepintarannya, dari keahliannya, bukan. Innama huwa bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala wa tasdidihi laha wa taysirih. Hanya saja penjagaan itu ya berasal dari taufik, ya, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga merupakan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Ya, jadi kita ketika menjaga, seorang istri menjaga ya apa yang menjadi hak suaminya, itu semua pun karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yudzakkiruna bima asyartu ilaihi qabla qalil anna salaha wa sadat kullahu bitaufiqillahi wa taysirih wa aunihi wa tashilih. Maka ini mengingatkan kembali kita ya dari apa yang telah aku isyaratkan ketika kita membahas kaidah-kaidah untuk melakukan perbaikan. Ya, kita telah sebutkan bahwa di antara kaidah-kaidah tersebut bahwa ya perbaikan itu baru bisa diwujudkan ya yang pertama karena usaha keras seorang hamba, kemudian juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, bersemangatlah kalian untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kalian, kemudian minta tolonglah kepada Allah. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Ya. Maka sama dengan pembahasan kita sekarang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hafizatul lil ghaib bima hafizallah.
Ya, dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dengan penjagaan dari Allah. Artinya dia berusaha untuk menunaikan hak suaminya, tapi apa? Tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bima hafizallah. Dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yadkhulu fi qouli subhanahu wa ta'ala qanitatun, yani hifdzul mar'ati li faraidil Islam wa wajibatud din. Nah, kembali kita ke dalam pembahasan qanitat, ya, bahwa wanita yang solehah itu sifatnya yang paling utama adalah dia menjalankan kewajiban kepada Allah. Maka makna qanitat adalah seorang wanita menjaga kewajiban-kewajiban Islam, yakni faraidul Islam wa wajibatid din, dia menjaga kewajiban-kewajiban agamanya. Qala wa qad jaa fi hadzal makna ahadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab ini, dalam bab menjaga kewajiban dalam Islam, ya, telah datang atau telah ada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ma rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Targhib nomor 1931. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih insyaallah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan ini ya para wanita yang ingin untuk menjadi wanita yang salehah, ya ini ada 4 kewajiban yang harus Anda tunaikan. Ya, perhatikan ini apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala idza shalatil mar'atu khamsaha. Ya, yang pertama, apabila seorang wanita ya itu sholat 5 waktu, dia menjaga sholat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulannya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Wa hasanat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, kemudian dia taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, maka wanita itu akan masuk ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah ya. Ada 4, barakallahu fik, ya, barakallahu fikum, ada 4 ya sifat yang hendaknya, ada 4 perkara yang hendaknya betul-betul diperhatikan oleh setiap wanita yang ingin masuk surga. Kata beliau, idza shalatil mar'atu khamsah, apabila seorang wanita tersebut salat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia jaga kemaluannya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Qala wa rawa al-Imam Ahmad fi musnadih. Demikian juga diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam musnadnya min hadits Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Jadi riwayat ini datang dari beberapa orang sahabat, di antaranya Abu Hurairah dan Abdurrahman bin Auf. Qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila, karena Nabi alaihi salatu wasallam, apabila seorang wanita dia menjaga salat 5 waktunya, kemudian dia berpuasa di bulannya dan menjaga kemaluannya serta taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannata min ayyi abwabi jannati syi'ti. Masuklah engkau wahai wanita ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Masya Allah. Ya, maka dicatat ini ya para ummahat, para wanita, para akhwat ya yang menginginkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang dia kehendaki, hendaknya dia catat betul 4 hal ini. Yang pertama, menjaga sholat. Ya, menjaga sholat 5 waktu.
Jangan kemudian dia melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, berpuasa ya di bulan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan ya akan segera kita masuki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk mengisinya dengan amalan kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, hasonat farjaha. Ya. Dia menjaga au hafizat farjaha. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa hafizat farjaha. Dia menjaga kemaluannya. Artinya dia menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling berat mungkin ya. Wa ata'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Ini yang perlu ditekankan kepada seluruh wanita muslimah. Ya rata-rata, wallahu ta'ala a'lam, kalau kita lihat wanita muslimah ya, mereka menjaga sholatnya. Demikian juga mereka menjaga puasanya. Demikian juga mereka menjaga kehormatan dirinya. Namun apakah seluruh wanita muslimah ini taat kepada suaminya? Wallahu ta'ala a'lam, banyak di antara mereka yang ya durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya. Jika suaminya menghendaki sesuatu atau memerintahkan sesuatu, ya mereka banyak yang menolak keinginan suaminya, tidak taat kepada suaminya. Maka hati-hati, ini adalah kunci Anda untuk masuk ke dalam surga. Kata Nabi alaihissalam, wa ata'at zaujaha, ya, dan taat kepada suaminya. Sehingga apa yang diperintahkan oleh suami selama tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaknya dipatuhi oleh istrinya. Ya, istrinya hendaknya patuh dan taat kepada suami, ya kalau memang dia ingin masuk ke dalam surga. Selama yang diperintahkan oleh suami tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaknya dia taati. Ya, maka hendaknya dia taati. Sesungguhnya ketika dia mentaati suaminya, ini bukan karena suaminya, tapi karena ini perintah dari syariat. Perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Ya, dari pertama kita sudah jelaskan, berkali-kali kita ulang. Anda menjadi istri yang soleha itu bukan karena untuk menarik hati suami Anda saja, tapi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi Anda dan memasukkan Anda ke dalam surga. Ini kenapa Anda harus menjadi seorang wanita yang soleha. Ya, karena ini kita dalam kehidupan kita ini tidaklah yang kita cari melainkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa barang siapa yang menginginkan, ya, barang siapa wanita yang menginginkan untuk masuk ke dalam surga, maka salah satu hal yang harus dia penuhi adalah apa? Taat kepada suaminya, wa ta'at ba'laha wa ta'at zaujaha. Hendaknya dia taat kepada suaminya. Ya. Maka kemudian kata beliau, dan sebenarnya cuma 4 ya. 4 ini bukan perkara yang banyak ya. Bisa dihitung dengan jari kita. Ya, cuma 1 tangan saja, 4 ya, tanpa harus banyak tangan yang kita tidak harus kedua tangan kita untuk menghitung 4 perkara ini. Cuma 4 saja. Ya, cuma 4 saja syarat wanita itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Qala fani andil mar'atil muslimah bihada al-mau'id al-karim wa fadlil amim wal khairil ladzi wa'adaha Allah Subhanahu wa taala bihi. Maka kabar gembira ya, ini merupakan kegembiraan, perkara yang menggembirakan bagi wanita muslimah dengan janji yang mulia dan keutamaan yang luar biasa serta kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap wanita muslimah. A'malun arba'atun ta'udduhal mar'atu ala asabi al-yad al-wahidah. Jadi 4 perkara yang seorang wanita itu menghitungnya hanya dengan 1 tangan saja. Ya, jari-jari dari 1 tangan saja. Ini yang kita katakan tadi. 4 itu cuma perlu 1 tangan saja, nggak perlu 2 tangan. Apalagi pakai ya jari kaki, nggak perlu. Ya, cuma 1 tangan saja, 4 perkara yang harus mereka perhatikan. Walaisa ala asabi al-yadain, tidak memerlukan jari-jari dari 2 tangan, cukup 1 tangan saja. A'malun arba'atun idza hafizat 'alaiha yuqalu laha yaumal qiyamah udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. 4 amalan yang apabila seorang wanita itu menjaganya, maka akan dikatakan kepada dia pada hari kiamat nanti,
masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ya, 4 saja wahai wanita muslimah, 4 saja perkara yang hendaknya harus kalian jaga. Salat dijaga, puasa dijaga, kehormatan diri dijaga, kemudian taat kepada suami. Kita ulangi lagi, salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian ya menjaga kehormatan diri dan juga taat kepada suami. Apabila ini diwujudkan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Qala alaysa haqiqan bil mar'ati an-nasiha li nafsiha an tu'na bi hadhil awsaf wa an tatahamma ya bi hadhil khilal wa an tuwadiba ala adai hadhil amal. Maka merupakan suatu hal yang perlu dilakukan, ya, perlu ditekankan pada diri seorang wanita muslimah. Hendaknya dia benar-benar memfokuskan diri. Dia hendaknya benar-benar memperhatikan permasalahan ini, ya, untuk menunaikan amalan-amalan ini. Cuma 4 saja yang harus dia tunaikan, ya. Hifdzuha li salatiha wa hifdzuha li siyamiha wa hifdzuha li farjiha wa hifdzuha li huquqi zaujiha. 4 perkara, yakni dia menjaga sholatnya, dia menjaga puasanya, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, dan dia menjaga hak suaminya. Litanalu hadal wa'dil mubarak wal khairil al-amin fayuqalu laha yaumal qiyamah udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Ya, untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika hari kiamat tiba dikatakan kepadanya, silahkan Anda masuk ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang Anda kehendaki. Luar biasa. Nanti pada hari kiamat, ya, kalau antunna semua menjaga keempat perkara ini, maka akan dikatakan, ya, kepada antunna semua, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Siapa yang tidak menginginkan hal yang demikian? Ya. Makanya kalau wanita muslimah itu tidak masuk surga, memang luar biasa, ya. Kenapa? Karena jalannya sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaga sholat, jaga puasa, ya, kemudian jaga kehormatan diri dan juga jaga, ya, dan juga taat kepada suami. Selesai. Ya, masuk ke dalam surga. Udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ya. Kemudian kata beliau, inna asasas salah fil mar'ati salahu ma rabbiha bi husni ta'atihi wa husni taqarrubi ilaihi wa muwadibatu ala ibadatihi. Maka sesungguhnya asas, ya, perbaikan pada diri seorang wanita dan kesolehannya, ya, adalah hubungan dia dengan Robnya. Ini yang pertama. Ya, pondasi dasar seorang wanita itu menjadi wanita yang salehah adalah dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi husni ta'atihi, dengan mentaatinya. Wa husni taqarrubi ilaihi, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wa muwadzafatu ala ibadatillah, wa muwadzafati ala ibadatillah. Demikian juga dia konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hada as-salah wa tilkal istiqamah hiya sirru sa'adatiha. Maka sesungguhnya, ya, kebaikan-kebaikan ini, demikian juga keistiqomahannya, ini merupakan sirru sa'adatiha, merupakan rahasia kebahagiaan dirinya. Wa sirru falahiha, demikian juga merupakan, ya, rahasia dari kesuksesannya. Wa sirru taufiqiha fi hayatiha kulliha bima fi dzalika hayatiha zaujiyah. Ya, demikian juga ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dirinya dalam kehidupannya secara keseluruhan. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, artinya semakin dekat kita kepada Allah, kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk meraih kebahagiaan. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan,
dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala selalu berada di hadapanmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan ya petunjuk kepada dirimu. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ya petunjuk atau bimbingan kepada dirimu kapanpun dan dimanapun engkau berada. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbingmu untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wasolahi auladiha, demikian juga kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ini juga akan menyebabkan perbaikan ya pada anak-anaknya. Jadi seorang ibu yang baik ya, ibu yang selalu beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada anak-anaknya. Ya. Jadi kalau misalnya ingin bagaimana caranya Ustadz agar kita mendapatkan anak yang soleh dan solehah, orang tuanya harus soleh dan solehah terlebih dahulu. Ya, maka kata beliau di sini, beliau mengatakan barang siapa yang ingin anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh, maka istrinya hendaknya seorang ibu harus menjadi ibu yang soleh terlebih dahulu. Wa salahi auladiha wa dzurriyyatiha, demikian juga ya anak keturunannya. Ya, wa aishiha al-aisyal mubarak al-hani, demikian juga dia akan mendapatkan ya kehidupan yang diberkahi dan penuh dengan ketenangan. Ya, diberkahi dan penuh dengan ketenangan. Jadi luar biasa pengaruh kesolehan seseorang pada kehidupannya, ini luar biasa. Dia akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia ya apabila dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa lihadza kana mutaakkidan ala man aradat li nafsiha khair wa mutaakkidan ala awliya al-umur alladhina yuhibbuna li banatihim al-khair an yunashi'ahunna ala salah wal istiqamah wal muhafadhati ala al-ibadah wal inayah bi fara'idil Islam. Ya. Oleh karena itu merupakan satu hal yang sangat ditekankan bagi setiap orang, setiap wanita yang menginginkan kebaikan pada dirinya. Demikian juga ditekankan pada setiap ya orang tua, setiap ayah yang menginginkan kebaikan bagi putri-putri mereka, agar mereka mendidik anak-anak mereka atau mendidik para wanita ya di atas kesolehan dan keistiqomahan dalam menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam memberikan perhatian tentang kepada kewajiban-kewajiban al-Islam, kewajiban-kewajiban dalam agamanya. Wala siyama as-salawat al-khams. Apalagi dalam permasalahan sholat 5 waktu. Ya, jadi permasalahan sholat 5 waktu ini betul-betul harus dijaga. Kalau kita lalai dari sholat 5 waktu, maka jangan harapkan yang lainnya akan menjadi baik. Ya, sholat 5 waktu ini betul-betul harus dijaga. Kalau Anda menginginkan kehidupan yang baik, maka sholat ini betul-betul harus dilaksanakan. Wasiyamu syahri Ramadan. Demikian juga ya berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan juga suatu kewajiban yang harus dijaga. Kemudian wal bu'du an kulli ma yu'atsiru fi iffatil mar'ati wa syarafiha. Demikian juga menjauhi segala perkara yang memberikan pengaruh negatif kepada kehormatan seorang wanita. Ya, bergaul bebas ya. Hati-hati ya, sekarang kita di era media sosial ini banyak wanita yang kehilangan rasa malunya. Kehilangan rasa malunya membicarakan hal-hal yang tidak pantas ya dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau yang bukan suaminya. Maka hati-hati. Ya, pintu ini benar-benar harus ditutup. Pintu ini benar-benar harus ditutup. Jangan sampai kemudian ya kehormatannya ya ternoda. Jangan sampai kehormatannya ternoda. Ingat tadi salah satu kriteria seorang wanita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga ya ke dalam surga bahwa dia adalah hafizat farjaha. Dia menjaga kehormatan dirinya atau menjaga kemaluannya. Ya. Wa huwa ma jaa bayanuhu fi hadzal hadits biqaulihi wa hafizat farjaha.
Maka menjaga kehormatan ini ya, atau menjauhi segala sesuatu yang bisa mengganggu kehormatan dirinya, ini tercakup dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Artinya dia menjaga dirinya dari segala perkara yang bisa merusak kehormatan diri. Ya, bergaul, kemudian juga safar ya. Safar tanpa mahram. Bagaimana seorang wanita muslimah safar tanpa mahram dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya, ya, dilarang dalam syariat safar tanpa mahram, tapi dia pergi tanpa mahram kemana-mana ya, berangkat ke berbagai macam tempat wisata ya, tanpa didampingi oleh suaminya atau didampingi oleh mahramnya. Maka hati-hati, ini juga termasuk pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hifdzul mar'ati li farjiha amrun yatatallabu minha wa min wali amriha saddal manafit wa wasail allati yakunu bihal fasad wa yahsul min khilaliha asyar ya wa tadada'a min jihatiha al-atham wal iyadzu billah. Dan termasuk juga bentuk penjagaan ya seorang wanita terhadap farjinya atau terhadap kemaluannya adalah perkara yang diminta, baik itu diwujudkan oleh dirinya sendiri atau oleh para wali ya, oleh para orang tua. Hendaknya mereka menutup ya jendela-jendela dan menutup media-media yang bisa menyebabkan kerusakan. Ya, kenapa wanita tersebut tidak bisa menjaga kehormatan dirinya? Itu bermula dari apa yang dia dapati. Ya, media-media yang merusak. Ya, misalnya media sosial, dia bercakap-cakap dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini semua bermula dari sana. Maka seorang wanita harus menjaga diri ya dari perbuatan tersebut, demikian juga para wali, para orang tua. Jangan kemudian anak-anak perempuannya dibiarkan bebas menggunakan media sosial tanpa adanya pengawasan. Maka ini bisa menyebabkan kerusakan bagi wanita tersebut dan menyebabkan dia tidak menjaga kehormatan dirinya. Ya. Fahadha matlabun azim yanbaghi ala man aradat li nafsiha al-khair an tunashia nafsaha alaihi wa tuhafid ala taatillah wa ibadatillah wa taqarrub ilaihi subhanahu wa ta'ala bima yurdihu min sadidil aqwal wa solil a'mal. Baik, maka inilah perkara yang sangat agung yang dituntut ya, dan sudah sepantasnya bagi setiap wanita yang menginginkan kebaikan untuk ya melatih dirinya untuk menjaga perkara-perkara tersebut. Wa tuhafid ala taatillah, hendaknya dia senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatillah, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrubi ilahi, dan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bima yurdihi min syadidil aqwal was salihil a'mal. Ya, dengan apa? Menjaga ucapannya, dengan juga menjaga amalannya. Ya, ini perkara yang paling pertama dan utama yang hendaknya ada pada diri seorang wanita agar dia ya menjadi wanita yang salehah. Dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbingnya ya ke jalan yang membahagiakan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Ya, intinya barakallahu fikum, sifat wanita salehah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-34 ini, bahwa seorang wanita ya, wanita salehah itu dia menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hak suaminya. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Maka kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ya. Sini ada pertanyaan. Ustadz, ana seorang wanita mahasiswi kedokteran di universitas swasta yang qadarullah orang tua ana belum mengenal sunnah. Ana ditekankan untuk bekerja di luar rumah dan tidak dibolehkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya karena alasan uang kuliah yang dikeluarkan untuk pendidikan ana cukup mahal. Namun yang ana ketahui bahwa sebaik-baik wanita adalah yang berada dalam rumahnya dan karir terbaiknya adalah ibu rumah tangga. Jadi apa yang harus ana lakukan, Ustadz? Baik ya.
tentang seorang wanita yang bekerja disebutkan oleh para ulama, ya diperbolehkan bagi wanita bekerja dengan beberapa syarat. Ya, yang pertama syaratnya, ya dia mendapatkan izin dari suaminya. Dia mendapatkan izin dari suaminya, ya, atau mendapatkan izin dari walinya, dari orang tuanya. Ya, kalau dia masih single, artinya belum menikah, maka dia mendapatkan izin dari orang tuanya. Kalau dia sudah menikah, maka hendaknya dia mendapatkan izin dari suaminya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas dia, ya, tugas dia atau pekerjaan dia tidak kemudian menyebabkan tugasnya sebagai ibu ini terlantar. Ya, misalnya karena sebagai ibu dan istri, ya, sebagai ibu dan istri terlantar. Misalnya karena kerja dia tinggalkan anaknya, ya, tanpa pengasuhan. Atau ketika dia bekerja urusan rumahnya menjadi berantakan. Maka tidak boleh dia bekerja karena tugas utama seorang istri yaitu tadi dia di rumah, ya, menjaga rumah tangganya, menjaga anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, syarat seorang wanita itu bekerja, ya, bahwa pekerjaan tersebut memang layak dilakukan oleh seorang wanita, bukan pekerjaan-pekerjaan yang dikhususkan bagi laki-laki. Ya, kita tidak memungkiri bahwa di sana ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kita membutuhkan wanita untuk melakukannya. Seperti petugas kesehatan, kita butuh dokter wanita, apalagi dokter kandungan, ya, kita butuh dokter wanita, ya, atau guru di madrasah-madrasah, ya. Saya sendiri mengalami kesulitannya nyari guru wanita itu susah. Maka tidak mengapa bagi seorang wanita, ya, untuk bekerja selama syarat-syaratnya itu terpenuhi. Ya. Dan kemudian kami nasihatkan juga kepada pihak-pihak yang berwenang, ya, bagaimana caranya hendaknya diatur agar wanita-wanita itu bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga bisa berkarya. Contohnya, misalnya seorang wanita yang dia memiliki anak, tapi juga dia memiliki tugas untuk mengajar. Maka hendaknya sekolah memfasilitasi, misalnya memperbolehkan dia untuk membawa anaknya, ya, atau ada pengasuh, dia ada ruang khusus untuk anak-anak para guru tersebut, sehingga terwujudkan kemaslahatan. Sang wanita bisa melaksanakan tugasnya. Demikian juga dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu. Ya, itu dari jawaban ini bahwa boleh saja seorang wanita itu bekerja apabila terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Ya, apabila tidak terpenuhi, maka lebih baik dia tetap berada di rumahnya. Kemudian bagaimana memperbaiki istri yang sudah terbiasa safar sendiri bersama temannya? Dinasihati. Dan Anda sebagai seorang suami harus punya kendali kepada istri. Ya, Anda adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya, maka hendaknya dia tunjukkan kepemimpinannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, ya, dan keluarga kalian dari api neraka, ya. Ini tugas seorang kepala keluarga. Jangan dia biarkan istrinya safar tanpa mahram, nanti dia berdosa karena membiarkan istrinya untuk melakukan perbuatan maksiat tanpa menasihati atau tanpa berusaha untuk melarangnya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, apakah wanita boleh memakai wali hakim jika ayah sudah meninggal dan saudara ayah tinggal di pulau lain? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, apabila ayah sudah meninggal, maka dia cari mahramnya yang lain. Ya, apabila saudara ayahnya masih ada, artinya pamannya masih ada, ya, apabila mahramnya masih ada tapi tinggal di pulau yang lain, maka dia minta izin. Dia minta izin dari mahramnya tersebut atau dari walinya tersebut untuk memberikan perizinan kepada wali hakim. Boleh saja dia menjadikan wali hakim untuk menikahkannya, namun seizin dengan wali nasabnya. Jadi kalau dia masih memiliki wali nasab, maka hendaknya, ya, kalau memang berhalangan wali nasabnya untuk menjadi
wali dia dalam akad nikah, maka hendaknya dia hubungi wali nasabnya, kemudian wali nasabnya memberikan izin kepada wali hakim, maka yang demikian diperbolehkan insya Allah. Kemudian apakah boleh seorang wanita atau ibu mendidik anak-anaknya dengan cara berbohong? Ya, apa yang dimaksud dengan cara berbohong di sini? Kalau memang ibunya berbohong, artinya melakukan kebohongan, maka tidak boleh. Tidaklah kebohongan itu, melainkan akan mengantarkan kepada keburukan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Naam, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari berdusta, ya, karena sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada perbuatan dosa dan perbuatan dosa akan membawa kepada neraka. Jika kita didik anak-anak kita justru dengan kejujuran, ya, tentunya kita menginginkan agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang jujur. Maka didiklah dia dengan kejujuran. Jangan didik dengan kedustaan. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana sebaiknya? Apakah saya harus ikut suami ngontrak, ya, dengan ikut suami dengan kontrak rumah atau ikut orang tua saya, agar kami bisa hidup dan tidak bergantung dengan orang tua. Namun orang tua berat mengizinkan kami untuk kontrak. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, syukran. Ya, saya kira lebih baik kita ngontrak, ya, tidak tinggal bersama orang tua. Karena ini apalagi ketika orang tuanya belum mengenal sunnah. Banyak permasalahan-permasalahan rumah tangga yang akan muncul ketika seseorang masih berada dengan orang tuanya atau tinggal bersama orang tuanya. Ya, terlebih lagi tadi kita katakan ketika orang tua belum memiliki pemahaman agama yang sama, ini nanti akan memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan anak-anak kita. Jadi lebih baik orang tua, para suami dan istri mereka hidup mandiri. Walaupun harus kontrak di rumah yang kecil, ya, namun itu lebih baik insya Allah daripada dia harus mengikuti orang tuanya atau tinggal bersama orang tuanya. Baik, Ustadz, bagaimana hukumnya orang atau wanita yang haji ke Mekah tanpa mahram? Ya, untuk haji di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, apabila ini haji yang pertama, haji pertama itu hukumnya wajib dan dia merupakan rukun Islam, maka sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat. Ya, memperbolehkan dia safar tanpa mahram dengan syarat bahwa ada orang yang bisa dipercaya. Ya, dia mengikuti rombongan atau sekelompok orang yang bisa dipercaya dalam memberikan penjagaan kepada dirinya. Jadi dia tidak safar dalam keadaan tidak ada yang melindungi, tapi ada yang melindungi. Ya. Jadi untuk haji yang pertama. Adapun untuk haji yang sifatnya sunnah atau umrah yang sifatnya sunnah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Adapun untuk haji yang pertama, karena ini merupakan rukun Islam, maka sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat, ya, dia pergi bersama orang-orang yang bisa diamanahi, yang bisa memberikan penjagaan kepada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan besok kita akan bahas, ya, di sini Syekh membawakan sebuah tema yang perlu menjadi perhatian kita juga berkaitan dengan pembahasan istri yang solehah, bahwa hendaknya seorang istri yang solehah di awal pernikahannya hendaknya menjauhi acara resepsi besar-besaran atau acara yang penuh pemborosan, karena ini akan berkaitan dengan keberkahan dia dalam menjalani rumah tangga. Ini masalah yang sering kita dapati, ya, di mana ketika ingin melakukan pernikahan terkadang orang membebani dengan mahar yang tinggi atau kemudian acaranya dibuat besar-besaran. Ini ternyata menjadi pembahasan yang diangkat pula oleh beliau. Insya Allah besok kita akan bacakan bismillah ta'ala. Taib nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.